Tentara Israel mengarahkan tuduhan pelaku pembantaian di kamp pengungsi Tel Al-Sultan Rafah ke Hamas. Militer Israel malah mencurigai kalau amunisi atau bahan mudah terbakar menyebabkan ledakan dan kebakaran di Rafah. Israel berdalih serangan udara yang terjadi pada Minggu 26 Mei itu ditujukan pada dua target utama dari pihak Hamas. IDF mengklaim telah melacak dua komandan Hamas, Yassin Rabia dan Khaled Najar, sebelum serangan terhadap kompleks di lingkungan Tel Al-Sultan Rafah Barat. Zionis menyebut mereka sudah memastikan tidak ada warga sipil di lokasi tersebut. Namun nyatanya serangan itu mengakibatkan kematian puluhan warga sipil Palestina yang terbakar hidup-hidup saat tertidur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut... Ya, oke, Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, sudah ada ini ya, sudah ada klarifikasi dari Israel. Ya, setelah Israel dikecam oleh ya dunia, termasuk ya berita-berita di Konoha penuh dengan kutukan ya kepada Israel, bahwa Israel katanya sengaja ngebom atau menghancurkan kamp pengungsi ya masyarakat di Rafah ya. Tapi Israel akhirnya mengeluarkan pernyataan, dan sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara pernyataan resmi dari Israel terkait kejadian tersebut, bahwa Israel sama sekali tidak pernah menargetkan pengungsi di Rafah itu atau pengungsi Gaza itu ya. Jadi tidak ada target di sana. Yang Israel target itu adalah dua pemimpin Hamas dan berhasil dilumpuhkan, atau istilahnya dihantarkan oleh Israel untuk menuju bertemu dengan dua bidadari, artinya tewas ya. Dan sebelum Israel melakukan serangan terhadap dua pemimpin Hamas ini, Israel sudah melihat bahwa di situ tidak ada masyarakat sipil, sehingga serangan itu diluncurkan dan menewaskan dua pemimpin Hamas. Tapi yang anehnya, kamp pengungsian ya Gaza atau di Rafah yang jauh dari target Israel malah terbakar. Bahkan kamp itu terbakar dalam keadaan katanya orang-orang lagi tidur. Bahkan ada yang terbakar ya sementara tertidur, dan kebakaran itu dituduhkan bahwa pelakunya Israel. Wah, ini memang propaganda luar biasa yang dimainkan oleh Hamas. Mungkin Hamas ya sakit hati ya dengan kematian dua pemimpin senior mereka, sehingga mereka ingin menyalahkan Israel dan mereka melakukan pembakaran di kamp tersebut. Jadi Hamas ini memang gila kawan-kawan ya. Mereka tidak ada hati nurani. Dan yang anehnya ya, mata warga Konoha masih tertutup dan masih terus negative thinking kepada Israel dan menyalahkan bahwa pelakunya Israel. Saya melihat beberapa media, beberapa video-video itu semuanya menyalahkan Israel, mengatakan Israel biadab, Israel terkutuk, Israel telah melakukan pembunuhan dan kepada masyarakat sipil dan sebagainya. Tapi ternyata ya, kita lihat dalam video barusan tadi ya, walaupun ya video ini agak ujung-ujungnya juga menyalahkan Israel tapi itu sangat clear, dan nanti kita akan lihat langsung bagaimana pernyataan resmi dari Israel. Ya, sebelum kita menyaksikan pernyataan resmi dari Israel, saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada salah seorang pendukung atau subscriber Pavel yang telah mengirimkan berkat ya 250.000 ke aplikasi Dana. Terima kasih untuk berkatnya saudaraku, dan bagi kawan-kawan yang ingin mensupport Pavel, Sobat Waras yang tergerak bisa support Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca ya. Dan hari ini nomor rekening belum ada penambahan dana ya, tapi tidak apa-apa. Terima kasih ya untuk kalian semua yang tetap support Pavel. Dan ini pernyataan lengkap dari Israel terkait kebakaran di kamp pengungsi di Rafah. Simak sampai selesai. We eliminated senior Hamas terrorists in a targeted strike. Ya, ini kawan-kawan, sorry ya. Ini video saya temukan di Fakta Israel terkait dengan pembakaran ya yang di Rafah. Ini pernyataan langsung ya dari Israel.
Pada minggu malam, IDF melumpuhkan teroris senior Hamas, yaitu gambarnya ada di layar kaca kawan-kawannya. In a targeted strike. Ya, pada serangan yang menargetkan bagian yang digunakan Hamas di Rafah. Or a compound used by Hamas in Rafah. The strike was based on Ya, serangan dilakukan berdasarkan intelijen yang tepat. precise intelligence that indicated that these Ya, yang mengindikasikan teroris ini bertanggung jawab terrorists who were responsible for orchestrating untuk mengatur dan mengeksekusi ya serangan teror terhadap orang Israel. Ya, sedang bertemu di dalam bangunan spesifik yang IDF targetkan. the specific structure we targeted. The Teroris ini bertanggung jawab pada kematian orang Israel. terrorists were responsible for the death of Israelis, and they were actively Mereka secara aktif sebagai komando operasi yang dapat membunuh lebih banyak orang. commanding operation that could have killed even more. Their deaths Kematian teroris ini menyelamatkan nyawa. saved lives. Sadly, Sedihnya, setelah serangan terjadi, following the strike due to an unforeseen circumstance, dalam keadaan tidak terduga, sebuah kebakaran tragis. Kebakaran secara tragis. a fire ignited, tragically taking the lives Menewaskan warga sipil Gaza di dekat lokasi. of Gazan civilians nearby. Despite our efforts, Walau IDF berusaha meminimalisasi korban sipil selama serangan, to minimize civilian casualties during the strike, the fire that broke kebakaran itu tidak terduga dan tidak disengaja. out was unexpected and unintended. This is a devastating Ini adalah insiden merusak yang IDF tidak harapkan. incident which we did not expect. We're IDF menyelidiki penyebab kebakaran investigating what caused the fire that resulted in yang menyebabkan kehilangan nyawa yang tragis. this tragic loss of life. The investigation is ongoing. Investigasi sedang berlangsung. I will now share the facts Saya sekarang membagikan fakta apa yang IDF kumpulkan sejauh ini. that we've gathered so far. As you can see, Seperti yang Anda lihat, area pengawasan dari waktu serangan. in our aerial surveillance from the time of the strike, we targeted IDF menargetkan struktur tertutup. Ini lokasinya ya, ditunjukkan lewat satelit. a closed structure away from tent Jauh dari area tenda pengungsi. Jadi target Israel itu jauh dari area tenda pengungsi. Tapi yang anehnya, ya, tenda pengungsi yang terbakar. area. As you can see, there are Seperti yang Anda lihat, tidak ada tenda di area sekitar. no tents in the immediate vicinity of the structure that we targeted. Struktur bangunan yang IDF targetkan Contrary to reports, we conducted bertolak belakang dengan berita IDF melaksanakan serangan di luar area the strike outside the area that we designated as yang kami tunjuk sebagai area kemanusiaan. the humanitarian area and called civilians to evacuate to. Dan ya, sorry kawan-kawan ya. Targeted. Contrary to reports, we conducted the strike outside the area that we designated as a humanitarian area and called civilians to evacuate to. Ya. Dan menjadi titik serangan IDF berada lebih 1,5 kilometer jauhnya. Oh, berarti jaraknya itu 1,5 kilometer ya dari tenda tersebut. Our strike was over 1.5 kilometers away from the El Muad Dari area kemanusiaan Al-Mawasi yang IDF sebut area aman. humanitarian area, what we call the safer zone. Here is where Hamas Ini area yang Hamas klaim IDF serang. Nah, jadi kawan-kawan itu jaraknya ya dari titik merah sampai ke lokasi itu sangat jauh ya. was struck. And here is where we conducted our strike against the Hamas senior Ini ya. Dan di sini area di mana IDF menyerang komandan senior teroris Hamas. commanders outside the area designated Di luar area yang ditetapkan sebagai area kemanusiaan. as a humanitarian area. Our aerial surveillance Ya, kamera pengawasan dari udara IDF merekam sebelum serangan. Jadi Israel sebelum menyerang mereka sudah rekam dulu ya.
was filming prior to the strike in order to agar mengurangi bahaya bagi warga sipil. minimize civilian harm. Here is the Ini adalah video rekaman IDF saat menyerang struktur bangunan spesifik. footage from our strike of the specific structure. Ini ya lokasi pertemuan komandan senior Hamas. Itu yang menjadi target yang telah diserang oleh Israel. The senior Hamas commanders were meeting. The strike was conducted Serangan dilakukan menggunakan 2 amunisi using 2 munitions with small warheads dengan hulu ledak kecil cocok untuk target serangan. suited for this targeted strike. We're talking about munition. IDF bicara tentang manusia 17. IDF bicara tentang amunisi 17 kg bahan peledak. 17 kilos of explosive material. This is the smallest Ini adalah amunisi terkecil yang bisa digunakan oleh pesawat tempur IDF. munition that our jets can use. Following this, Setelah serangan, kebakaran besar terjadi. Ya, ini uniknya ya. Padahal jaraknya 1,8 meter, tapi yang anehnya kok bisa terbakar. strike, a large fire ignited for reasons that are still Penyebab kebakaran masih diselidiki. being investigated. Our munition alone Amunisi IDF tidak bisa menyebabkan kebakaran sebesar ini. could not have ignited a fire of this size. I want to repeat it. Our munition Saya ulangi lagi, amunisi IDF saja tidak bisa menyebabkan kebakaran sebesar ini. alone could not have ignited a fire of this size. Our investigation Investigasi IDF akan menentukan seeks to determine what may have caused such a apa penyebab kebakaran yang demikian besar. large fire to ignite. We are looking into IDF mencari semua kemungkinan, termasuk all possibilities, including the option that weapons senjata disimpan di sebelah bangunan yang IDF targetkan. stored in a compound next to our target, which we did not know Yang IDF tidak ketahui ada senjata mungkin menyebabkan kebakaran sebagai akibat serangan. may have ignited as a result of the strike. It should be noted, Harus dicatat, Hamas telah beroperasi Hamas has been operating from this area dari area ini, Rafah, sejak 7 Oktober 2023. Ya, seperti yang anak pendiri Hamas katakan ya, sebenarnya itu ya Hamas itu sudah memasang ranjau-ranjau di daerah Gaza itu. Jadi ketika ada percikan serangan dari Israel, maka ranjau-ranjau itu bisa terkontak dan bisa meledak, bisa terbakar. Dan kemungkinan inilah yang terjadi. Jadi kebakaran-kebakaran ini sebenarnya disebabkan oleh Hamas sendiri gitu loh. Ya. Dan memang Hamas menargetkan supaya Israel ini benar-benar disalahkan dalam segala hal. Ya, supaya Israel ini dibenci ya, dan mereka akan mengambil keuntungan. Bahkan anak pendiri Hamas mengatakan kalau ada warga sipil yang tewas, itu Hamas mendapatkan uang dari situ. Ya. since October 7th. Here, in this Ini gambar satelit 43 meter dari bangunan yang IDF targetkan. satellite image, 43 meters from the structure we targeted, you can see Hamas Anda bisa lihat peluncur roket Hamas. rocket launchers. Hamas Hamas menembakkan roket. fired rockets from these launchers Dari peluncur roket ini, Israel saat pembantaian 7 Oktober 2023. at Israel during their massacre on October 7th. We're also IDF juga mengakses video dokumentasi milik orang Gaza. assessing footage documented by Gazans on the night of the Pada malam serangan yang diunggah di media sosial, strike posted on social media, which appear to show yang menunjukkan adanya ledakan kedua, secondary explosions, indicating yang mengindikasikan adanya senjata. that there may have been weapons in the area. Our signal Intelijen isyarat IDF menyadap sejumlah panggilan telepon. intelligence intercepted some phone calls that reinforce this concern, raising the Ya, yang memperkuat kekhawatiran ini meningkatkan kemungkinan possibility that weapons bahwa senjata yang disimpan dekat bangunan yang menyebabkan kebakaran. Jadi ini yang menjadi kesimpulan dari Israel ya, bahwa ledakan itu ya terjadi karena memang ulah Hamas sendiri. Karena memang Hamas sudah menyimpan ranjau-ranjau itu di daratan Gaza ya, termasuk di Rafah ini ya. Jadi itu memang benar-benar cara Hamas untuk
menyelamatkan diri, ya, supaya dunia membenci Israel, supaya dunia mengutuki Israel. Mereka menggunakan strategi ini. Jadi memang Hamas itu tidak peduli dengan masyarakat sipil. Hamas tidak peduli dengan kematian. Ya, yang mereka peduli itu hanyalah Israel itu musnah. Israel itu dibenci, ya. Apakah, dan mereka menghalalkan segala cara untuk itu, termasuk ya mengorbankan masyarakat sipil. Board in a nearby compound caught fire. Here is one. Ini adalah satu telepon yang disadap. Those phone calls. Ini orang satu IDF katakan Hamas duduk dalam pertemuan di fasilitas. Oke, saya tidak usah lagi membaca ke situ kawan-kawan, tapi kita sudah bisa menemukan ya kesimpulan dari pernyataan IDF ya Israel bahwa kejadian ini tidak pernah disengaja oleh Israel, tidak pernah menjadi target Israel. Yang menjadi target Israel adalah pemimpin Hamas, dan Israel menggunakan ya senjata yang tidak menyebabkan sebuah kebakaran. Tapi terjadinya kebakaran ini benar-benar memang terjadi karena senjata Hamas yang memang, atau ranjau-ranjau Hamas yang memang telah disimpan sebelumnya untuk menyebabkan kebakaran tersebut. Nah, itu yang Israel sampaikan, dan semoga ini bisa membungkam ya mulut Konoha, bahkan mulut dunia yang selama ini mengutuki Israel. Dan kawan-kawan, kita bantu viral, bantu upkan ya, bantu up ini kawan-kawan, bantu bagikan ini supaya berita-berita yang berimbang itu dapat juga didengar, diketahui oleh orang-orang yang begitu membenci Israel secara membabi buta. Oke, terima kasih, itu dulu video yang dapat Pavel bagikan. Thank you untuk kalian semua, dukung terus Pavel. Salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati. Salam.